Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari like and share Family Dakwah. Family Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Thaha bin Ali As-Segaf, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, dan juga Al-Habib Ali bin Husn As-Segaf, dan juga semua para habib yang lain. Ada Habib Ali Al-Jufri, ada Habib Al-Habsyi, dan semuanya para habaib, para asatidz, para tuan guru yang hadir. Sebelum kita mulai kajian, kita doakan sahabat kita Noval yang sekarang ini sedang dalam pemulihan pasca operasi. Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya, dikabulkan semua hajatnya, dan diberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemarin kitabnya diganti, jadi kita insyaallah sekarang ngajinya tiap bulan ini kitab Fikih Sirah karya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu salah seorang ulama yang saleh yang tinggal di Suriah, di Syam, dan beliau itu syahidul mihrab, jadi beliau tengah-tengah ngajar dibom sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Di antara karya beliau itu sangat banyak sekali. Di antara karya beliau itu yang paling fenomenal adalah Fikih Sirah. Nah, Fikih Sirah ini nanti kita akan pelajari ini. Hari ini kita akan membaca mukadimahnya. Yang pertama, kenapa kok membahas sirah? Satu. Yang kedua, sejak kapan adanya sirah? Dan yang ketiga, peran urgen sirah di dalam menjaga akidah umat Islam. Itu yang beliau nanti akan paparkan, karena ternyata mempelajari sirah Nabi itu ada ilmunya. Jangan asal beli buku sejarah Nabi. Nah, karena kalau Anda asal beli buku, nanti Anda bukan kenal Nabi, tambah nggak kenal sama Nabi. Nah, orang belajar sirah kan pengen kenal sama Nabi. Ini kalau salah beli buku, nggak tambah kenal sama Nabi, tambah nggak kenal sama Nabi. Bahaya itu. Nah, sekarang kita akan mulai. Jadi belum mulai ahmiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Pentingnya sirah nabawiyah di dalam memahami Islam. Nah, bukan tujuannya orang belajar sirah nabawiyah dan memahaminya itu sekedar orang itu hanya sekedar mengetahui atas waqa'i at-tarikhiyah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang berlalu. Ataupun sekedar kita mengetahui mungkin sekilas tentang kisah-kisah ataupun peristiwa-peristiwa. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan, jangan engkau menganggap mengkaji fikih sirah itu sama kayak mengkaji kitab sejarah yang lain. Nah, sama kayak kita misalkan mengkaji sejarahnya Khulafaur Rasyidin atau sejarahnya dinasti Bani Umayyah atau Bani Abbas, enggak. Nah, dikatakan di sini kita mengkaji kitab fikih sirah ini tujuan utamanya adalah ayatasawwaral muslimu al-haqiqata al-islamiyah fi majmu'iha mutajassadah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Agar seorang muslim itu mengetahui hakikat keislaman itu terkumpul di dalam sesosok manusia jasad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya setelah kita memahami pendahuluan mabadik, pendahuluan ilmu-ilmu dasar dan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang memang
tentunya sudah melekat dalam pikiran kita. Jadi misalkan kita kan semua udah tahu nih, orang punya istri 6 barengan, boleh nggak? Nggak boleh kan tahu. Tapi ketika nanti baca surah, loh kok Nabi kok 9? Kan kita udah tahu, yang itu kan udah ada pondasi kita. Nah, setelah pondasi dasar agama ini kita miliki, maka penting kita untuk mengetahui surah agar tahu hakikat keislaman itu ya sosoknya adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mau membagi, kalau beliau, karena itu kita ini mempelajari surah Nabawiyah itu agar kita mempraktekkan, yaitu satu sosok hidup tentang keislaman dengan sosok yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau membagi tujuan belajar sirah, di sini disebutkan sama beliau ada paling tidak 5 tujuan. Kenapa orang harus belajar surah Nabawiyah? Manfaatnya apa? Belajar fikih surah ini manfaatnya apa? 1, memahami sosok Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi. Jadi sebelum kita bicara tentang kehidupan Nabi, kita harus mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar seorang yang jenius, yang kejeniusannya mengalahkan semua orang di kaumnya. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar seorang yang pemberani. Bukan sekedar seorang yang sukses dalam berumah tangga. Tapi sebelum itu semuanya kita harus tahu, sosok beliau ini adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menguatkan Nabi dengan wahyu dan dengan petunjuk dari sisinya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ayyajidal insan baina yadayhi suratan lil mathalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayatil fadilah. Setiap orang akhirnya mendapati sosok teladan yang terutama di hadapannya dalam semua sisi kehidupan, untuk menjadikan teladan tersebut sebagai pedoman hidup kita, yang kita berpegang teguh dengan itu dan berjalan di situ. Maka nggak ragu lagi ketika seseorang membahas tentang siapa sosok teladan terbaik dalam kehidupan ini, maka dia akan mendapati sosok tersebut ada pada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW itu sebagai teladan untuk umat manusia dengan berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Zaman sekarang ini kita ini kekurangan uswatun hasanah. Yang banyak mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu ada di mana? Mana uswatun hasanahnya yang repot. Yang pidato tahajud banyak, yang ngamalin dikit. Yang pidato suruh sedekah banyak, yang sedekah dikit, yang terima yang banyak. Nah, kita ini sebenarnya problemnya bukan kekurangan, kita ini kekurangan uswatun hasanah. Yang banyak itu mau'izatul hasanah. Termasuk yang ngomong ini mau'izatul hasanah juga sama ini. Gitu. Itu yang berkaitan dengan sosok Nabi SAW itu, dan Nabi SAW itu nanti kita akan dijelaskan. Nabi itu seseorang yang multidimensi, semuanya masuk. Ada mau cari suami teladan Nabi, ayah teladan Nabi, pemimpin teladan Nabi, masyarakat, kehidupan bermasyarakat teladan Nabi yang kita contoh, pendakwah teladan Nabi, guru teladan Nabi, semuanya Nabi, yang mendamaikan yang pada teladan Nabi, semua Nabi. Jadi beliau itu betul-betul masuk dalam semua dimensi kehidupan, begitu. Ini sambil minum enggak apa-apa ya? Kemudian itu yang kedua udah. Sekarang yang ketiga, kenapa kok belajar fikih sirah? Jadi ayyajidal insan fi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala
wa tadzawwuqi ruhihi wa maqasidih. Kalau orang itu mengkaji sirah Nabi Muhammad, maka ilmu yang dia dapat itu akan menjadikan dia untuk semakin memahami Al-Quran, bahkan bisa merasakan ruhaniyahnya Al-Quran dan tujuannya Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang menafsirkan dan yang menjelaskan makna dari ayat itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ini saya kasih contoh. Jadi orang kalau ngaji sirah nabawiyah itu dia punya pemahaman tentang bisa ngerasakan Quran. Jadi punya pemahaman lebih tentang Quran. Contoh. Kita sering baca nih, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surat kita baca. Artinya mungkin sebagian tak tahu. Kenapa surat itu turun? Surat itu turun itu terjadi ketika Nabi SAW itu disihir. Jadi ada penyihir dari orang Yahudi nyihir Nabi pakai menggunakan rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi. Tuh kalau bahasa Inggrisnya santet. Nah, jangan terus masa Nabi Muhammad kena sihir, Rasulullah SAW masa kena sihir loh. Nabi kena sihir itu jangan dibayangin kayak di YouTube. Lihat YouTube ada orang muntah paku. Bingung ini sekarang orang YouTube muntah paku. Saya bilang ntar lagi kalau muntah batu bata sama semen bangun rumah dia. Bukan gitu. Nabi itu kena sihir dampaknya itu hanya tidak sesemangat biasanya. Padahal yang nyihir penyihir top Yahudi. Lo sihirnya kena orang biasa. Bukan muntah paku lagi tuh. Muntah lahar Merapi deh. Itu kena ke Nabi itu hanya dampaknya Nabi nggak sesemangat biasanya. Ganggu nggak sama dakwahnya Nabi? Nggak ganggu dakwah Nabi sama sekali kan? Nggak ganggu dakwah Nabi. Jadi peran Nabi sebagai seorang Nabi dalam dakwah itu nggak terganggu dengan itu. Jadi Nabi SAW itu terbebas daripada segala macam penyakit yang akan bisa mengganggu tugas beliau di dalam menyampaikan risalah. Nah kondisi di sihir itu nggak ganggu, sama kayak Nabi kena pukulan ketika perang Uhud. Nggak ganggu Nabi di dalam berdakwah gitu. Jadi nggak apa-apa dalam akidah nggak salah Nabi kena sihir, tapi setelah itu datang dua malaikat dan itu menjadi asbabun nuzulnya surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabb. Nah, bagian sampai ada bagian ayat bahwa min syarri hasidin idza hasad. Min syarri nafatsati fil uqad. Uqad itu ikatan tali itu. Karena itu talinya itu diikat, ikatan talinya itu sejumlah ayat di Al-Falaq dan An-Nas. Ya makanya Nabi nyuruh Sayyidina Ali nyari dibacakan, setiap bacakan satu ayat lepas. Begitu lepas semuanya seger lagi Nabi Muhammad. Itu contoh itu ya. Kemudian kalau Anda tidak tahu sejarahnya bisa menikmati tidak ketika membaca itu? Tidak menikmati. Sekarang surat favorit kita yang kedua. Kan tadi sudah Qul huwallahu ahad, udah. Surat favorit kedua Inna a'thaina. Favorit kan? Surat bacanya apa? Qul hu inna enggak apa-apa. Yang enggak boleh sholat bacanya surat cinta, itu enggak boleh. Surat Quran enggak boleh. Itu kenapa kok Inna a'thaina itu sebagian mengatakan ketika Nabi putranya wafat. Dan ada Al-As bin Wa'il kemudian membuli Nabi. Patara Muhammad, mandul ya, nggak punya anak laki ya, nggak ada penerus keturunan ya, begitu menghina Nabi. Lalu Nabi putranya habis wafat. Nabi diem nggak jawab. Nabi kan santun, Allah yang jawab. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencaci maki kamu sesungguhnya dia orang yang mandul dari segala kebaikan. Itulah kita kalau tahu sirah, tahu nih ayat-ayat Quran kadang-kadang penjelasannya kita pahami melalui sirahnya
Nabi. Contoh juga ayat di surat Al-Qasas. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Surat Al-Qasas itu kalau orang dia pergi suatu tempat pengen kembali ke situ, nulis itu. Itu innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Jadi kalau Anda nanti umroh, nulis tak apa-apa di Madinah, nanti biar bisa umroh lagi. Itu sebagian amalannya ulama begitu ya. Ulama begitu. Nah, kalau Anda ke tempat yang nggak enak, tempat perang nggak usah nulis, nanti kembali ke sana lagi repot nanti. Tempat yang enak-enak tulis, ya apa tulis di tembok, jangan pakai bolpen, pakai tangan aja. Itu amalannya sebagian ulama ngajarin begitu. Kita pernah dengar. Nah, apa ayat itu artinya apa? Innalladzi sesungguhnya alladzi yang faradhu 'alaikal qur'ana mewajibkan atasmu Quran, menurunkan atasmu Quran. Laradduka ila ma'ad, dia akan mengembalikanmu ke tempatmu sebelumnya. Begitu tafsir mengatakan ma'ad itu maksudnya surga. Maksudnya bukan surga, maksudnya ke Mekah. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika Nabi SAW beliau itu dihijrahkan keluar dari Mekah sembunyi-sembunyi, Ketika itu sudah sampai jalan ke Madinah, nama itu namanya Juhfah tempatnya. Lepas di Juhfah, Nabi noleh ke Mekah. Nabi seorang sesantun Nabi itu pasti hatinya lembut. Beliau itu kan punya banyak kenangan di Mekah. Tempat lahirnya, tempat masa kecilnya, tempat menikahnya dengan Siti Khadijah, tempatnya keluarganya. Ada rasa sedih ketika berpisah dari Mekah. Wajar apa enggak? Wajar dong. Tempat tanah kelahiran. Nabi itu ketika Nabi lihat Mekah sedih, melihat Mekah itu sedih, turun tuh ayat. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Tenang wahai Muhammad, bayangin ya. Nabi itu sedih, langsung yang menghibur Allah Ta'ala. Kita sedih, lihat IG tambah sedih. Nggak ada, lihat TikTok tambah pusing. Nabi itu sedih, yang menghibur langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang mewajibkan atasmu Quran Allah. Kamu dikembalikan lagi wahai Muhammad, dikembalikan lagi lebih terhormat. Kapan kembalinya? Fathu Makkah. Satu Makkah tunduk di bawah hukumnya Nabi Muhammad. Tunduk bawah hukumnya Rasulullah SAW. Kembali lagi Rasulullah SAW. Bahkan Nabi kembali sebagai penguasa Mekah ketika itu. Dan yang unik surat Al-Qasas itu, saya sering ceramah bagus surat Al-Qasas ini. Yang unik apa? Awal surat ini menceritakan Nabi Musa udah dihanyutkan ke sungai, di laut, ke lautan sama ibunya, dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala. Karena Fir'aun nyari ibu susu nggak ketemu yang bisa nyusui ibunya Nabi Musa kata. Nah, kita kalau belajar sirah semakin bisa memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian insyaallah doakan dari bebasan perjalanannya ke tempat acara berikutnya lancar insyaallah ya. Yang keempat yaitu terkumpul, kalau kita ngaji surah, terkumpul dalam diri seorang muslim di dalam mengkaji surah Nabi ini, yaitu peradaban kebudayaan yang tertinggi, pengetahuan Islam yang benar. Di peradaban Islam yang benar bagaimana, pengetahuan Islam yang benar gimana, itu terkumpul dalam diri seorang muslim kalau dia mengkaji surah. Baik itu kita ngaji surah, baik itu urusannya sama akidah, baik itu urusannya sama hukum, baik itu urusannya sama akhlak. Yang mana tiga hal itu adalah ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib. Kenapa? Karena
dalam diri Nabi Muhammad SAW, di situ adalah sosok yang mencakup semua urusan keislaman, utamanya akidah, hukum, akhlak. Ini. Kita nih baru rukun, ada namanya rukun Islam. Yang kedua rukun rukun Islam itu bahasnya hukum. Bahasnya hukum, syahadat. Kemudian salat itu ada hukumnya enggak? Ada hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau wajib berarti ada caranya enggak? Ada. Orang sholat enggak ngadep kiblat, sah apa enggak? Enggak ngadep kiblat, tapi khusyuk. Ada orang sholat enggak ngadep kiblat, tapi khusyuk. Ada orang sholat ngadep kiblat, tapi enggak khusyuk. Yang sah yang mana? Yang nurut Nabi. Yang nurut Nabi. Yang ngadep kiblat pasti. Gitu. Paham ya? Nah, kita belajar sirah itu berkaitan dengan hukum, belajar dengan hukum. Nah, sirah Nabi itu nanti banyak kaitannya juga dengan hukum. Asal mulanya tayamum. Ketika sahabat di perjalanan mau sholat nggak ada tayamum. Kemudian itu juga sirah ketika diharamkannya khamr. Itu pengharaman khamr itu dramatis itu. Khamr itu dulu bertahap. Ini ada manfaatnya, ada mudaratnya. Langsung sahabat top nggak ada minum khamr lagi. Turun lagi ayatnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan deketin salat kalau kamu lagi dalam keadaan mabuk sholat. Akhirnya sebagian besar ketika itu sebagian udah nggak minum lagi. Berarti nggak bagus, maksudnya nggak boleh mabuk. Kemudian turun lagi surat Al-Maidah itu, ada pengharaman khamr mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, turun ayat itu langsung itu begitu turun ayat itu Anda bayangin peminum itu kan kecanduannya kan, tapi begitu turun ayat itu yang di rumahnya punya ditumpahkan semuanya, sampai ketika itu satu kota Madinah itu bau khamr semua karena pengen nurut sama Rasulullah SAW, pengen nurut sama Al-Qur'an. Ini ahkam berkaitan dengan timbulnya juga hukum itu kadang-kadang berlaku juga dalam urusan sirah kepada urusan li'an dan sebagainya. Kalau Zazin di sini panjang nanti. Adalah tayamum. Itu ada hubungannya dengan sirah. Ada peristiwa di balik adanya terjadinya satu hukum. Kemudian akidah itu terwakili dalam rukun kita ini wajib beriman kepada siapa? Beriman kepada siapa? Ini ente muslim semua enggak ini? Beriman pada Allah kok yang jawab dikit. Beriman pada siapa? Allah. Yang keras, beriman pada siapa? Allah. Biar enggak ngantuk, beriman pada Allah. Kadang saya menanya, Anda beriman pada Allah ya? Kenal sama Allah? Bingung. Kenal sama Allah enggak? Sebagian kenal, sebagian enggak mau jawab, takut salah. Udah, kalau kenal sama Allah Ta'ala, Allah di mana? Bingung. Di mana? Nyetuk aja. Di mana? Kira-kira di mana? Di mana-mana? Ya, kalau lagi ada yang jawab di aras ya kan? Udah, gini. Kalau Allah di aras itu yang menciptakan siapa? Sebelum aras diciptakan Allah di mana? Bingung juga. Udah, lagi. Allah di mana-mana. Mana-mana ini yang menciptakan siapa? Sebelum mana-mana diciptakan, Allah di mana? Nah, jadi ini penting kita ngaji itu begini. Ini di pengajian akbar nggak ada. Ini kita ngaji, baca kitab ini nanti kita tahu. Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Tempat itu makhluk, waktu itu juga
makhluk. Allah itu khalik, nggak terikat dengan tempat dan waktu. Jadi kalau tanya Allah di mana, tanya Allah di mana, itu yang salah yang nanya. Tadi yang nanya siapa? Berarti yang salah siapa? Walat loh ente nanti. Bercanda biar nggak tegang. Paham nggak? Nah, sekarang punya anak. Lalu anak kecil nanya Allah di mana? Jawab Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Paham nggak? Inti aja kan mahamin agak berat tadi kan? Betul nggak? Anak kelihatan, langsung ada yang udah batin udah. Kapan selesainya nih? Udah pengen makan bakso nih. Udah banyak yang ngebahatin ini. Kalau anak kecil paham nggak? Dijelasin Allah di mana? Di antara tidak terikat dengan tempat dan waktu. Paham nggak? Nah, kalau anak kecil yang nanya, jawabnya pakai Quran. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Jadi kalau hambaku bertanya tentang aku, jawabannya apa? Aku ini dekat. Aku ini dekat. Paham? Jadi ada anak kita nanya, apa? Pak, Bu, Allah di mana? Dekat nak. Tuh, di mana dekatnya? Allah tahu apa yang kamu lakukan, dengar apa yang kamu bicarakan. Bahkan isi hatimu Allah itu tahu. Loh, kok kita nggak kelihatan Allah? Karena kita di dunia kelihatannya Allah nanti kalau kita sudah di surga. Cakep, gitu jelasin sama anak kecil. Paham ya? Ini urusan akidah. Kadang-kadang Allah di mana? Di langit. Allah di mana? Di hati. Kita meletakkan Allah, maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala di dalam hati. Tapi zatnya Allah tidak terikat dengan tempat dan itu namanya rukun iman. Paham ya? Beriman, nanti berkaitan dengan Nabi. Nabi itu kita ada akidahnya juga. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang kalau ada orang ngaku dapat wahyu, itu kalau dia perempuan dapat wahyudi, kalau laki dapat wahyuni. Wahyu ilahi itu terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada lagi rukun ihsan, itu yang mengatur pondasi kita berakhlak. Akhlak itu bukan muka senyum, ketemu orang nanti salaman sama semua orang. Enggak. Akhlak itu yang utama, akhlak sama Allah. Akhlak sama Allah itu gimana? Selalu merasa diawasin sama Allah gitu. Nanti dari akhlak sama Allah baru berakhlak pada semua manusia. Lah, sosok yang akan menggambarkan pondasi-pondasi akhlak dan sebagainya itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, ini kayaknya baru satu lembar ini nanti hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi ya. Sejarah sirah ya. Ini sudah kita rangkum-rangkum. Ada beberapa halaman tapi kita rangkum-rangkum. Insyaallah pertemuan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu kenapa kok belajar sirah? Bagi setiap orang, utamanya pendakwah, orang-orang ngajar, biar punya permisalan sosok yang jelas tentang gimana cara ngajar yang terbaik. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu seorang muallim, guru, nasih, pemberi nasihat, orang yang peduli, murabbi, pendidik, pentarbiyah, fadil, orang yang terhormat. Kita ini nggak perlu lagi untuk mencari mana ya cara terbaik untuk tarbiyah dan taklim, nggak perlu. Cukup kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi menjelaskan lagi sesungguhnya kita ini yang paling penting yang menjadikan sirah Nabi ini mencakup. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah SAW itu multidimensi tadi, masuk dalam semua sisi kehidupan manusia, baik pribadi ataupun ketika bermasyarakat. Maka kehidupan Rasulullah SAW itu menghadirkan kepada kita sosok pemuda yang lurus ketika mudanya, sosok orang yang dipercaya di antara kaumnya dan sahabatnya. Kemudian itu juga bagi seorang dai gimana caranya dakwah dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Bagaimana Nabi SAW itu mencurahkan segenap kemampuannya untuk menyampaikan risalah dakwah. Bagi para pemimpin, gimana caranya ngatur
Gimana cara ngatur pimpinan yang dipimpin dengan hikmah dan dengan ilmu yang jelas. Bagi suami gimana bermuamalah yang baik dengan istri. Bagi ayah gimana mencintai anak. Baik itu dalam urusan memenuhi hak ataupun kewajiban dan lain sebagainya pada istri dan anak. Pemimpin yang perang bisa niru Nabi. Semuanya mau urusan pribadi, urusan ibadah, semuanya kita bisa niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi SAW itu menggabungkan ada seorang yang ibadahnya luar biasa, namun di sisi lain bergaul dengan istri dan anaknya dengan penuh kelembutan. Karena itu, sungguhnya inti daripada mengkaji kehidupan Nabi SAW adalah kita mengkaji sosok yang teristimewa yang menjadi suri teladan dalam kehidupan kita semuanya. Itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebelum ditutup, tanya jawab boleh nanti, tapi cuma 3 pertanyaan. Udah wajah-wajah kelaparan udah nampak soalnya. Terakhir sebelum ditutup gini. Kita ini sekarang ini di medsos kita nih isinya yang kita lihat tokoh-tokoh dimunculkan berita tentang dia satu, walaupun kadang-kadang juga aibnya dia juga ada aibnya, atau berita tentang seseorang atau pemikiran seseorang, betul nggak? Itu yang paling banyak kita lihat ada di sosmed. Anda bayangin Anda selama ini setiap hari Anda punya tambahan informasi tentang orang yang nggak jelas ini orang masuk surga atau neraka, dan nggak jelas jalannya benar atau salah. Tapi Anda kadang-kadang tidak semangat. Ya kita semua nggak semangat untuk menggali informasi Nabi Muhammad SAW, manusia yang sudah jelas masuk surganya, udah jelas selamatnya, yang dilakukan udah jelas benar, kok kita nggak semangat untuk mencari tambahan informasi tentang kehidupan Nabi. Bahkan kita pernah waktu itu dapat dari ada acara dulu yang selebriti infotainment yang diangkat beritanya apa? Ada artis makan nambah 2 piring. La yusminu wa la yughni min ju'. Itu kan haknya Nabi Muhammad untuk kita ya. Disampaikan informasi sedetail itu cuma untuk Nabi. Bukan dia, ngapain? Mau dia makan mama mejanya sekalian? Urusan apa? Iya enggak? Nah, Anda bayangin anak kita tiap hari dapat tambahan informasi dari tokoh-tokoh nggak jelas, tapi kurang tambahan informasi tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang jadi kekurangan kita semuanya. Maka yuk kita ngaji surah Nabawiyah, insya Allah, biar kita punya bayangan, punya bayangan. Dan nggak apa-apa pengajian itu Anda datang bawa buku, bawa tulis, itu nggak apa-apa. Datang pengajian itu bawa buku, bawa tulisan. Ini jangan Anda kira tulisan Anda di buku itu nggak ada nilainya. Ini bernilai. Tahu nggak, tulisan Anda, catatan Anda, taklim Anda ngaji, ditimbangnya sama darahnya orang mati syahid nanti tinta Anda itu. Anda pernah nggak mengeluarkan darah untuk Islam? Nggak pernah kan? Pernah. Tapi Anda punya nilai itu. Kenapa? Karena Anda pernah mengeluarkan tinta untuk mencatat ilmu. Catat. Siapa tahu nanti bisa dibaca sama anak cucu Anda. Saya sampai hari ini saya masih bisa baca rangkuman-rangkuman yang dicatat sama kakek saya. Jadi bu, ada notes gitu, ada notes kecil. Nanti ada catatan ini, tentang ini, doa ini. Saya masih bisa baca sampai sekarang. Anda pun juga sama. Kalau Anda datang, Anda bawa buku, Anda catat. Kenapa ngaji surah Nabi? Karena ini penting, poin-poin pentingnya aja. Insya Allah mungkin 30 tahun lagi cucu Anda mungkin yang baca. Anda mungkin yang baca, apalagi kelihatan taklim, misalnya dengan apa? Habib Toha bin Ali Assegaf, kelihatan. Cucunya Anda nanti tahu. Oh dulu ayah saya kumpulnya sama Habib ya. Saya sekarang juga sama.
Ada majelisnya habaib. Ada pengajiannya ustadz kiai ini yang ahlus sunnah wal jamaah. Cucunya ada, oh berarti akidah. Itu catatan Anda itu mungkin akan jadi hal yang sangat berguna. Maka datang pengajian jangan males. Bawa buku, nyatet, enggak apa-apa. Insya Allah itu nanti jadi amal yang bawa berkah untuk semuanya. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Habib, barangkali belum mendapat ilmu atau informasi Rasulullah SAW Kembali. dalam mencari nafkah, bekerja atau berwirausaha. Yep. Terima kasih. Nabi SAW itu dari kecil usaha. Pernah jadi penggembala kambing, ketika itu dapat beberapa uang, tapi receh-receh lah, dikit-dikit dari orang-orang Mekah. Kemudian juga pernah beliau itu dagang sama pamannya ke Syam. Kemudian jadi bagian manajer pemasarannya Siti Khadijah, yang bawa pada Siti Khadijah, ulang lakunya double, kasih hadiah banyak sama Siti Khadijah. Lalu itu pernah berdagang. Lalu di akhir-akhir usianya Rasulullah SAW itu beliau jadi pimpinan pasukan perang. Nanti ketika pembagian ada harta perang, itu ada bagian ghanimah yang untuk Rasulullah SAW. Jadi semua pekerjaan itu pernah dijalani sama Rasulullah SAW. Bahkan juga pernah dulu Nabi SAW di Madinah aja mesti jual kurma Nabi. Bahkan Nabi punya rekan bisnis orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'anah. Zaid bin Sa'anah ini orang Yahudi yang dia kerjasama sama Nabi, kerjasama sama Rasulullah SAW, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi SAW itu setelah seperti ada perjanjian. Jadi ketika itu mau orang Zaid bin Sa'anah ini mau beli kurma dari Nabi. Dia udah bayar uangnya, tapi Nabi menjanjikan kurmanya tanggal 30, katakanlah tanggal 30. Lah Zaid bin Sa'anah ini dia ternyata jual beli sama Nabi modus saja. Jadi dia ini mempelajari kitab suci, kitab-kitabnya Nabi terdahulu. Semua sifat Nabi akhir zaman ada pada Rasulullah SAW, kecuali dua. Apa yang pertama? Kalau orang marah beliau nggak terpancing marah, nggak terprovokasi. Yang kedua, semakin orang kurang ajar beliau semakin baik. Jadi dia jual beli sama Nabi modus. Nah, perjanjian tadi tanggal berapa? Nabi ngasihin kurma? 30. Tanggal 27 udah datang lagi. Salah nggak dia? Sengaja. Dia datang sama Nabi nagih di depan orang banyak. Kan saat Nabi nggak bayar kan kalau gitu. Nagih di depan orang banyak, dia marah-marah, bahkan maki-maki. Sejak kapan bawa-bawa kakeknya Nabi? Cucunya Abdul Muthalib kok jadi orang yang seperti ini? Kadang orang itu kalau dibawa-bawa nama kakeknya itu emosi, ya kan? Emosi. Tapi Nabi lihat begitu cuma ketawa. Sayyidina Umar yang emosi. Ya Rasulullah, minta izin ya Nabi ya, mau pisahin kepala sama badan, pisahin biar kepala taruh tempat yang agak adem dikit. Marah Sayyidina Umar. Ada itu kata Nabi, tidak apa-apa Umar, kau harusnya bilangin dia nagih yang baik dan bilangin saya bayar yang baik. Bayangin coba, Umar antarkan ke dia ke kebun kurma, ambilkan misalkan itu 100 kilo, kasih sama dia 120 kilo. 2 sifat dapat, nggak marah. Yang kedua, orang kurang ajar beliau semakin baik. Di tengah jalan ketika akan ngambil kurma, misalnya manggil, ya Umar. Umar udah malas, nggak pengen ngambil kurma, pengennya bunuh, pengennya ngebunuh Sayyidina Umar. Kenapa? Saya cuma ngetes. Kaget, ngetes apa? Ngetes saya dapati sifatnya Nabi udah ada pada Muhammad semua kecuali 2. Dah saya tes 2 ada. Anterin saya balik memasuk Islam.
balik masuk Islam. Begitu masuk Islam apa yang terjadi? Setengah hartanya untuk perjuangan Islam, setengah harta untuk perjuangan Islam. Bahkan beliau wafatnya Zaid bin Sa'd ini dalam keadaan itu Nabi SAW di Madinah aja itu masih dagang kurma itu Rasulullah SAW. Gitu. Ada lagi? Ya, kedua belakang. Baiknya nyampe enggak? Kalau enggak nyampe suaranya kerasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Habib katakan kalau kita tak usah perlu mempelajari atau membaca tentang sejarah artis atau makan berotan itu. Sementara kita masih dianjurkan mempelajari sejarah Nabi. Sementara kita untuk mempelajari sejarah Nabi itu kekurangan informasi kita. Selain di pengajian ini kita bisa dapatkan di mana gitu, biar kita bisa selalu dekat dengan sejarah Nabi gitu. Itu aja sekian. Ya, jadi maksud saya bukan mempelajari kehidupan ada, sebenarnya tidak perlu dipelajari, muncul terus sudah. Tapi jadi kita ini perlu sering menambah informasi tentang Nabi. Nah, caranya gimana? Caranya Anda bisa beli buku tentang Nabi, bisa beli, atau dengerin ceramahnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah tapi ya tentang Nabi, bisa. Caranya begitu. Datang majelis ini bisa, majelis maulid bisa. Cuma memang sangat disayangkan banyak judulnya majelis maulid tapi nggak bahas Nabi kadang-kadang. Yang dibahas macam-macam. Sayang juga sebenarnya. Banyak cara sih sebenarnya. Jadi gini. Yang namanya orang ngefans itu pasti kepo dengan kehidupan yang diidolakannya kan? Kita juga sama kita harus kepo dengan kehidupan Nabi. Anda bisa cari-cari buku-buku sejarah, tapi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Nanti disebutkan ada buku karya Husin Haikal, Hayat Muhammad. Itu di toko buku kita banyak. Itu nggak boleh dibaca. Nggak boleh dibaca nih. Terjemahan Fikih Sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Itu ada di shop, itu ada yang diterjemahkan sama putranya Kiai Maimun Zubair, silakan. Ada buku diterbitkan sama Pondok Pesantren Lirboyo, judulnya Lentera, tentang kehidupan Nabi, itu bagus. Kita udah baca. Dan buku-buku ulama Ahlussunnah wal Jamaah lainnya tentang Nabi silahkan ya. Tapi jangan asal beli buku. Yang dua tadi itu aja beli buku, nggak ada masalah itu. Cuma Fikih Sirah anak Kiai Maimun Zubair itu bisa, atau Lentera tentang Nabi bisa, atau nanti yang memang karya daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah sambil kita dengerin pengajian-pengajian yang sirah nabawiyah yang semacam ini. Kayak gitu. Bagus, pertanyaannya bagus. Terakhir, akan. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakir mau menanyakan apakah benar dari Al-Quran kemudian pribadi Rasulullah itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai apa? Hudan linnas, hudan lilmut. Artinya apa? Petunjuk dalam kita mengarungi kehidupan. Apakah selalu berkaitan? Selalu berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi banyak detail penting kehidupan kita yang itu sudah ditemukan ajarannya di Al-Quran dan di dalam hadisnya Nabi SAW. Contoh cara kita misalkan tentang keimanan, tentang kita bersikap. Bahkan maaf sampai di kamar mandi pun hadis yang mengajarkan ada caranya buang hajat. Dalam artian kalau kita mau mengikuti Quran dan hadis, mungkin rata-rata kehidupan ini sudah ada aturannya dalam ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Adapun hal-hal yang baru seperti kita mau bisnis dengan saham, bisnis dengan kripto dan sebagainya, nah itu Anda perlu lihat fatwanya para ulama. Yang ulama itu berijtihad mengambil intisari daripada pemahaman agama dari kitab-kitab yang sebelumnya gitu.
Jadi yang dalam hal biasa sehari-hari itu semua sudah ada ajarannya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Lebih mohon maaf yang sebesarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib lah, minkum. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا وقضي حوائجنا دنيانا وأخرانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.